Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Pada hari ini kita akan membahas prakarya teknologi konstruksi. Simak dengan baik ya. Mengenal istilah teknologi. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, bisa juga sebagai ilmu pengetahuan terapan. Selain itu, teknologi juga bisa diartikan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi ini digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Yang kedua, ada teknologi produksi. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, teknologi transportasi. Teknologi ini digunakan untuk berpindah tempat. Yang keempat, ada teknologi komunikasi. Teknologi jenis ini digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Dan yang kelima, ada jenis teknologi konstruksi. Teknologi ini digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Sebagian besar berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Sekarang kita fokus ke bagian teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Sekarang manusia memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Dahulu bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumah telah banyak ditinggalkan. Sekarang digantikan tembok yang terbuat dari semen dan bata karena dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Dahulu pencampuran semen dengan bahan lainnya mengandalkan usaha manusia, tapi sekarang kini dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen, yang menggunakan teknologi mesin sehingga dapat mencampur adonan semen sampai 50 kg. Setelah bagian perkembangan teknologi, kita akan membahas jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Ruang lingkupnya yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah, tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya yaitu yang pertama yaitu proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Proyek ini atau jenis proyek konstruksi ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Proyek jenis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara pribadi dan juga secara massal. Yang kedua yaitu proyek konstruksi bangunan gedung. Merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Proyek jenis ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, teknologi yang praktis, dan peraturan bangunan setempat. Berikutnya, jenis proyek konstruksi teknik sipil. Pemilik proyek atau disebut juga sebagai owner biasanya itu pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan. Proyek jenis ini bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Jenis proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Proyek konstruksi
teknik sipil disebut juga sebagai konstruksi berat dan jalan raya. Contoh jenis proyek konstruksi teknik sipil diantaranya yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek rel kereta api, dan proyek pembuatan bendungan. Jenis proyek konstruksi yang keempat yaitu proyek konstruksi bangunan industri. Proyek jenis ini membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Pemilik proyek biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Contoh lainnya yang termasuk ke dalam konstruksi industri, selain bangunan pabrik kimia, bisa juga pabrik makanan dan juga pabrik mobil. Selanjutnya, fungsi konstruksi. Fungsi suatu konstruksi dapat dikelompokkan menjadi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi khusus. Bagian fungsi hunian merupakan konstruksi dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal, berupa bangunan hunian tunggal, hunian jamak, hunian sementara, dan hunian campuran. Yang kedua, fungsi sebagai keagamaan merupakan konstruksi gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah, seperti bangunan masjid atau bangunan gereja. Fungsi usaha merupakan konstruksi gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan. Bagian fungsi sosial dan budaya merupakan konstruksi gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya. Contohnya seperti bangunan gedung layanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum. Fungsi khusus merupakan konstruksi gedung dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau tingkat risiko bahaya yang tinggi. Tadi kita sudah membahas jenis proyek konstruksi. Sekarang yaitu jenis teknologi konstruksi. Terbagi menjadi dua, yang pertama teknologi ramah lingkungan dan yang kedua teknologi konstruksi tahan gempa. Teknologi ramah lingkungan disebut juga sebagai konstruksi hijau, yang merupakan praktik membuat struktur dan menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien di seluruh bangunan. Jadi tujuan umumnya konstruksi ini bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan dari lingkungan yang dibangun pada kesehatan manusia. Bangunan ramah lingkungan mempunyai kontribusi menahan laju pemanasan global dengan membenahi iklim mikro. Jenis teknologi konstruksi yang kedua yaitu teknologi konstruksi tahan gempa. Jenis ini merupakan upaya untuk membuat seluruh elemen rumah tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak lepas atau runtuh akibat gempa. Penerapan konsep tahan gempa diantaranya yaitu dengan cara membuat sambungan yang cukup kuat di antara berbagai elemen tersebut serta pemilihan material dan pelaksanaan yang tepat. Konstruksi bangunan tahan gempa ini diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga sampai ke peraturan daerah. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.